Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam laga lanjutan K-League 2 kontra Jeonnam Dragons, Asnawi Mangkualam kembali tampil apik sebagai posisi bek kanan. Penampilan apiknya pun dilengkapi oleh sebuah gol yang berhasil ia ciptakan. Dilansir libero.id, Asnawi kembali mencetak gol untuk Asnan Greeners di menit ke-59. Ini adalah gol kedua Asnawi selama membela Ansan. Gol pertamanya hadir saat timnya bertanding melawan Gimpo FC minggu lalu. Leicester City dikabarkan akan kehilangan kiper utama mereka, Kasper Schmeichel, yang akan pindah ke klub Prancis, Nice. Maka dari itu, mereka tengah mencari penggantinya dengan menunjuk Alex Meret dari Napoli. Dilansir Football Italia, dalam beberapa hari terakhir, Meret sedang dikaitkan dengan Leicester City. Napoli memasang harga di angka 15 juta euro atau 228 miliar rupiah, dan harga itu bukan masalah bagi The Foxes. Ada yang menarik ketika manajer Liverpool, Jurgen Klopp, menyapa beberapa fans yang datang di King Power Stadium ketika laga Community Shield. Dilansir Daily Star, Jurgen Klopp terlihat menandatangani kaki seorang fans yang hadir di stadion. Yang menarik, terdapat tato bergambarkan sang pelatih di kaki fans tersebut. Sontak, Klopp pun kagum dengan kegilaan fans itu, dan akhirnya ia mengabadikan momen langka tersebut. Dalam laga pramusim kontra Udinese, Thomas Tuchel bereksperimen untuk menemukan peran baru yang cocok untuk Raheem Sterling. Dilansir Football London, Thomas Tuchel akan lebih sering menggunakan Sterling sebagai pemain nomor 10 ketimbang bermain di sayap. Dalam laga lawan Udinese, Tuchel lebih memilih Mason Mount sebagai sayap kiri dan Sterling memainkan peran di belakang striker. Eksperimen itu terbukti manjur dengan Sterling yang berhasil mencetak 1 gol. Setelah tawaran untuk James Maddison ditolak, kini Newcastle dikabarkan tengah memantau pemain Leicester City lainnya, yakni Harvey Barnes. Dilansir Daily Mail, Eddie Howe yang ingin meningkatkan kekuatan skuad Newcastle musim depan menanyakan ketersediaan Barnes di bursa transfer kali ini. Situasi Leicester yang tengah membutuhkan dana segar guna melakukan transfer akan dimanfaatkan Newcastle untuk merekrut Barnes. Leicester belum menyebutkan angka untuk Barnes, tapi Newcastle akan terus memantau situasi. Erik ten Hag dikabarkan mulai mencari opsi striker di bursa transfer kali ini. Dilansir Daily Mail, United sudah menentukan 2 nama potensial yang akan mereka rekrut musim ini. Mereka adalah Sasa Kaladzic dari Stuttgart dan bomber RB Salzburg, Benjamin Sesko. Untuk Kaladzic sendiri, Stuttgart menaruh harga 17 juta pounds atau 308 miliar rupiah, sedangkan Sesko akan berada di angka 55 juta pounds atau 996 miliar rupiah. Kontak awal sudah terjalin, namun belum ada kesepakatan apapun antara kedua belah pihak. Sempat dikaitkan dengan Manchester United, David Raum kini resmi memperkuat RB Leipzig musim depan. Dilansir OneFootball, melalui akun resmi Leipzig, mereka telah merampungkan proses transfer David Raum dari Hoffenheim. Kesepakatan itu senilai 30 juta euro atau sekitar 456 miliar rupiah termasuk bonus. Bek kiri berusia 24 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Leipzig. Melalui situs resmi Leeds United, mereka mengumumkan telah berpisah dengan Kiko Casilla. Dilansir The Athletic, penjaga gawang asal Spanyol itu sepakat untuk memutus kontraknya setahun lebih cepat dari apa yang disepakati dengan Leeds. Kesepakatan ini tak terlepas dari tindakan rasisme yang pernah ia lakukan, dan kini mereka sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama. Stoke City dikabarkan jadi klub terdepan untuk menampung wonderkid Manchester City, Liam Delap. Dilansir Sport Illustrated, Stoke City kini berada di urutan terdepan dalam perlombaan dengan mengalahkan Newcastle dan Southampton untuk mendapatkan Liam Delap. Dengan status pinjaman musim panas ini, City tentu tak akan menolak kesepakatan ini karena Stoke tak memasukkan klausul pembelian di akhir musim. Melalui akun resmi FC Como, mereka telah mengumumkan kedatangan Cesc Fabregas dari AS Monaco. Dilansir Eurosport, Fabregas bergabung dengan Como sebagai bebas transfer dan menyepakati kontrak yang berdurasi 2 tahun.
Fabregas juga akan menjadi pemegang saham minoritas dari klub Serie B tersebut. Selain itu, Fabregas juga akan dilatih legenda timnas Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto yang menjadi asisten pelatih. Miralem Pjanic dikabarkan rela memotong gajinya demi bertahan di Barcelona setelah kembali dari masa peminjaman di Besiktas. Dilansir Football Espana, meski Pjanic santer dikabarkan masuk dalam daftar jual Barca, ia memprioritaskan untuk bertahan di klub. Xavi memang belum menentukan peran Pjanic musim depan, namun dengan fleksibilitas gajinya, Pjanic bisa mengubah situasi. Tak ada satupun laga Piala Eropa, baik cabang pria maupun wanita yang pernah dihadiri lebih banyak penonton di stadion sebanyak final Euro 2022 wanita. Dilansir dari Goal, pertandingan final Euro 2022 antara Inggris versus Jerman mencetak rekor penonton. 87.192 fans hadir di Stadion Wembley menyaksikan partai tersebut. Ini jadi bukti sukses dan meningkatnya popularitas sepak bola wanita di Eropa. Teka-teki nomor punggung Kalidou Koulibaly di Chelsea menemui titik terang. Ia akan memakai nomor 26 yang melegenda, peninggalan John Terry. Melalui akun Twitter BR Football, ada video yang memperlihatkan Koulibaly sedang meminta izin kepada Terry melalui telepon untuk memakai nomor punggungnya. Hal itu dilakukan karena selama Koulibaly membela Napoli, ia juga memakai nomor yang sama. Arsenal dikabarkan akan melepas banyak pemain musim ini demi menambah anggaran untuk membeli beberapa pemain yang diinginkan Mikel Arteta. Dilansir Football London, Arsenal bahkan berniat untuk menjual 11 pemain mereka demi mendapatkan suntikan dana yang cukup. Kini, fokus Arsenal adalah menjual pemain sebanyak-banyaknya dengan target 50 juta pounds atau 911 miliar rupiah dari penjualan pemain musim ini. Berita mengejutkan datang dari kubu Manchester United. Bek kiri Alex Telles diberitakan akan segera dicarikan klub baru musim panas ini. Menurut cuitan Fabrizio Romano, kemungkinan Alex Telles untuk meninggalkan Manchester United dengan status pinjaman cukup besar. Kabarnya, Sevilla jadi yang terdepan untuk mendatangkan Telles. Jika United mau berbagi biaya gaji dengan Sevilla, kesepakatan akan tercapai. Charles de Ketelaere dikabarkan mendarat di Bandara Linate, Milan untuk segera merampungkan tes medis. Dilansir Football Italia, fans menyambut kedatangan de Ketelaere di bandara. Sebuah kesepakatan akhirnya dicapai antara Milan dan Club Brugge. Kesepakatan itu bernilai 32 juta euro atau setara dengan 488 miliar rupiah ditambah 3 juta euro atau 45 miliar rupiah sebagai bonus. Bersamaan dengan peresmian Jules Koundé, Presiden Barcelona Joan Laporta mengumumkan aktivitas tuas ekonomi ketiga dengan penjualan 24,5% Barça Studios ke Socios.com. Diberitakan Barça Blaugranes, kesepakatan itu diperkirakan bernilai 100 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Barça Studios sendiri adalah platform klub untuk membuat dan mendistribusikan konten berbentuk video dan audio. Ricky Pick sepertinya tak mendapat tempat di skuad utama Xavi Hernandez musim depan. Ia justru dikaitkan dengan klub MLS LA Galaxy. Dilansir AS, LA Galaxy bahkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Ricky Pick. Sang pemain akan bergabung dengan LA Galaxy dengan status pinjaman sebelum periode pendaftaran pemain MLS berakhir pada 4 Agustus. Meski sempat dirumorkan akan bergabung dengan klub MLS, Ramsey justru bergabung dengan klub Prancis OGC Nice. Melalui akun resmi, Nice telah mengumumkan penandatanganan Aaron Ramsey setelah ia diputus kontrak oleh Juventus. Dilansir ESPN, Nice mendapatkan Ramsey dengan status bebas transfer. Namun, pihak klub tidak mengungkapkan rincian transfer sang pemain. Pintu keluar King Power Stadium kian terbuka lebar untuk kiper veteran mereka, Kasper Schmeichel. Dilansir Daily Mail, Schmeichel akan segera merampungkan transfer ke klub Prancis OGC Nice setelah gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Leicester. Jadwal tes medis pun sudah ditentukan dan ia akan mengakhiri 11 tahun karirnya bersama Leicester City.
Setelah kesepakatan Romelu Lukaku, kerjasama Chelsea dan Inter masih berlanjut. Chelsea bahkan dikabarkan berminat untuk mendatangkan 3 pemain Inter sekaligus. Dilansir Football Italia, Chelsea berminat untuk memboyong Milan Skriniar, Denzel Dumfries, dan Cesare Casadei. Jika semuanya deal, Inter akan mengantongi sekitar 130 juta euro atau setara dengan 1,9 triliun rupiah dari Chelsea. Chelsea yang tengah mencari suksesor Marcos Alonso juga mengawasi situasi Marc Cucurella di Brighton. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea siap menyalip Manchester City untuk perburuan Cucurella. Setelah tawaran 40 juta euro atau 610 miliar rupiah dari City ditolak Brighton, kini Chelsea jadi yang terdepan untuk mendapatkan Cucurella. Mereka menyiapkan tawaran yang lebih tinggi untuk mengamankan pemain asal Spanyol tersebut. Setelah tawaran pertama sebesar 40 juta pounds atau 729 miliar rupiah ditolak oleh Leicester City, kini Newcastle telah melayangkan tawaran kedua untuk James Maddison. Jurnalis Fabrizio Romano mencuit, Newcastle telah meningkatkan tawaran untuk James Maddison di angka 50 juta pound atau setara dengan 911 miliar rupiah termasuk add-ons. Tawaran pun sedang dipertimbangkan karena Leicester tengah membutuhkan uang untuk menyeimbangkan finansial mereka. Diberitakan Football Espana, raksasa La Liga macam Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid telah bergabung dalam daftar klub yang tertarik pada bomber RB Salzburg Benjamin Sesko. Mereka siap bersaing dengan Manchester United yang lebih dulu menunjukkan minat pada sang pemain. RB Salzburg sendiri sudah mewanti-wanti kepada para klub yang berminat pada Sesko untuk menyiapkan 65 juta euro atau 922 miliar rupiah apabila serius menebusnya. Teka-teki transfer Andrea Bellotti menemui titik terang. Setelah tak memperpanjang kontraknya dengan Torino, Bellotti dikaitkan dengan AS Roma. Dilansir Football Italia, Bellotti sudah menyepakati kontrak berdurasi 3 tahun dengan klub ibu kota Italia tersebut. Namun, kepindahannya ke Roma harus menunggu Eldor Shomurodov menyelesaikan kepindahannya ke Bologna terlebih dahulu. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!